Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Elvira Julia, mahasiswi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dalam video kali ini, aku bakal ngajak kalian ngobrol mengenai kesehatan mental, teman-teman. Saat ini sudah banyak orang yang aware akan kesehatan mental. Namun, masih ada sebagian orang juga yang tidak begitu peduli tentang kesehatan mental karena mereka begitu fokus terhadap kesehatan fisik tanpa begitu mempedulikan kesehatan mental mereka. Jadi, mental yang sehat itu seperti apa sih? Nah, mental akan dikatakan sehat ketika kita mampu mengendalikan emosional diri kita sendiri dan keadaan batin, baik jasmani kita berada dalam keadaan normal, tentram, aman. Ketika kita menjalankan aktivitas pun, aktivitas yang dilakukan menjadi lebih produktif, teman-teman. Kesehatan fisik sangatlah dipengaruhi oleh kesehatan mental. Ketika kesehatan fisik kita menurun, maka dapat meningkatkan resiko kesehatan mental, teman-teman. Namun, begitupun sebaliknya. Ketika kesehatan mental kita buruk, maka kesehatan fisik pun akan menurun, teman-teman. Aku pernah baca di salah satu artikel, teman-teman, ada yang menyebutkan bahwa ada seorang pasien yang datang dengan keluhan pusing, letih, serta gangguan pencernaan. Dia membawa keluhan tersebut kepada seorang dokter. Nah, setelah ditindaklanjuti, ternyata pasien tersebut mengalami depresi. Meski nggak secara terang-terangan, si pasien mengatakan bahwa dia mengalami depresi. Karena biasanya ketika seseorang sudah mengalami gangguan mental ataupun didiagnosa mengalami depresi, ia akan mengalami tanda-tanda seperti mudah lelah, susah tidur, atau bahkan dia sering tidur, terus mengalami penurunan nafsu makan, aktivitas sehari-hari pun menjadi berantakan. Selain itu, kamu menarik diri dari lingkungan sosial, menjauhi keramaian, serta kamu merasakan perubahan mood yang cukup drastis. Kamu ngerasa sedih terus, kamu ngerasa orang yang paling gagal, kamu merasa orang yang paling salah, dan kamu pun kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Oh iya teman-teman, ketika kamu merasa nih ada salah satu tanda yang sudah aku sebutkan, kamu jangan melakukan self-diagnose ya. Misalkan, jangan-jangan dari tanda yang sudah aku sebutkan, itu ada di aku, jangan-jangan aku depresi. Nah, jangan ya teman-teman, karena self-diagnose itu sangatlah berbahaya gitu. Karena ketika kamu mendiagnosis sesuatu, padahal itu belum tentu loh kalau kamu tuh mengalami gangguan tersebut. Ada baiknya nih kamu mendatangi psikolog ataupun psikiater yang ada di tempat kamu. Karena kan sekarang sudah banyak nih biro psikologi di dekat kamu, bahkan di puskesmas pun sudah ada kan teman-teman. Lalu sekiranya apa sih hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mengalami tanda yang sudah aku sebutkan tadi selain mendatangi tenaga profesional? Pertama, berbaik hatilah kepada diri sendiri. Biarkan diri kamu untuk menjadi tidak sempurna. Yang kedua adalah mencoba memaafkan. Karena dengan kita memaafkan kesalahan seseorang di masa lalu yang membuat hati kita sakit, kita bisa terus tumbuh dan mau hidup dengan perasaan lebih bahagia. Memaafkan itu gimana sih caranya? Yaitu dengan menetralisirkan emosi diri. Gak apa-apa kalau kamu belum bisa melupakan, karena untuk melupakan memang gak mudah. Tetapi memaafkan adalah salah satu tahapan ketika kita bisa mulai maju melalui kehidupan di masa depan. Yang ketiga adalah dengan merubah mindset kamu. Ketika kamu mendapatkan sebuah kegagalan, tantangan, ataupun sesuatu yang menyakitkan, cobalah rubah mindset kamu bahwa kegagalan tersebut merupakan sebuah peluang untuk kamu mendapatkan kesempatan untuk berbahagia. 4 adalah be mindful. Hidup untuk hari ini dan pikirkan hari ini dengan perasaan bahagia. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Kamu akan capek ketika kamu terus menengok ke belakang. Dan kamu pun akan capek ketika kamu terus mengadah ke depan memikirkan hal-hal yang begitu jauh. Dan berbahagialah untuk hari ini, karena kebahagiaan akan datang dari hal-hal yang mungkin tidak kamu harapkan. Dan yang terakhir adalah afirmasi diri kalian. Say to thank you, I'm sorry, and I love you. Terima diri kalian apa adanya. Gak apa-apa gagal, karena kegagalan bukan akhir dari sebuah perjuangan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku memberi bahagia daripada bersedih. See you next video. Thank you.